Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dari NPM 221000139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian sumber hukum. Keputusan harus dari penguasa yang berwenang untuk dalam hal tersebut. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa di dalam menentukan hukumnya. Terus ada macam-macam jenis hukum di Indonesia. Hukum formil, tempat sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku secara formal. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga kebiasaan, yang keempat doktrin, yang kelima traktat. Jadi yang dimaksud dengan hukum formil itu kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum material, khususnya upaya penyelesaian melalui pengadilan. Terus ada hukum material. Hukum material tempat dari mana materi itu diambil dalam faktor yang membatasi pembagian hukum, misalnya hukum sosial, hukum kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografi. Jadi yang dimaksud dengan hukum material itu yaitu jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Terus ada hukum formil. Yang pertama undang-undang. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara yang isinya mengikat secara umum. Terus ada yang pertama asas berlaku undang-undang, asas yang kedua asas legalitas, yang ketiga asas lex posteriori derogate legi priori, yang keempat asas lex superior derogate leg inferiori, yang kelima asas lex spesialis derogat legi generalis. Terus ada jurisprudensi. Yang kedua, putusan hakim pengadilan terdahulu yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Karena sebab hakim itu menggunakan putusan hakim terdahulu. Terus yang pertama ada pertimbangan psikologi, kedua pertimbangan praktis, yang ketiga pendapat yang sama. Jadi jurisprudensi itu adalah sebuah putusan oleh hakim dalam suatu pengadilan. Terus yang ketiga ada kebiasaan. Perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenal suatu hal tertentu, syarat material, syarat intelektual, adanya akibat hukum apabila hukum tersebut dilanggar. Jadi kita itu harus mempunyai kebiasaan seperti disiplin, contohnya itulah. Yang keempat, doktrin. Doktrin ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Terus yang kelima, traktat, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Pasca pembuatan traktat yaitu penetapan slotting, persetujuan, ratifikasi atau pengesahan, pelantikan atau pengumuman upcondiging. Contoh hukum material yaitu kitab-kitab undang-undang, hukum pidana KUHP, kitab undang-undang hukum perdata, KUH perdata,
Terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terus ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.